Selanjutnya adalah reaksi-reaksi pada senyawa alkana. Ini merupakan senyawa turunan alkana yang terakhir yang akan kita bahas pada video kali ini. Nah, reaksi yang pertama adalah reaksi substitusi dengan gugus OH. Jadi untuk kalau alkana itu bisa disubstitusi gugus halogennya dengan OH. Contohnya di sini adalah senyawa etil klorida. Ketika saya reaksikan misalkan saja dengan NaOH, dia akan menghasilkan yang namanya etanol dan natrium klorida, ya. Atau kalau misalkan saya bikin rumus jadi seperti ini menjadi ROH ditambah LX, ya. Jadi mudah, gugus halogennya digantikan dengan gugus OH. Oke. Kemudian nanti dia akan berikatan dengan atom yang bermuatan positif. Nah, seperti itu. Ya, ini jadinya LX. Oke. Mudah sekali. Kemudian reaksi yang selanjutnya adalah reaksi eliminasi HX. Untuk senyawa alkana itu dapat mengalami reaksi eliminasi HX ketika dia dipanaskan dengan suatu senyawa alkoksida. Contohnya, misalkan di sini ada senyawa ini. Ini adalah 2 klorobutana, ya. Misalkan saya reaksikan dengan kalium metoksida, dia akan menghasilkan senyawa 2-butena. Kemudian metanol, kemudian kalium klorida, ya. Ini adalah senyawa 2-butena. Kenapa bisa seperti ini? Jadi dalam reaksi ini itu berlaku suatu kaidah yang namanya kaidah Zaitsev. Kaidah Zaitsev, ya. Zaitsev. Nah, apa yang dimaksud kaidah Zaitsev ini? Jadi kaidah Zaitsev ini menyebutkan bahwa untuk produk reaksi eliminasi, ya, produk reaksi eliminasi yang lebih dominan adalah alkena dengan substituen terbanyak. Nah, apa yang dimaksud dengan substituen? Jadi substituen itu, ya, substituen adalah alkil yang terikat pada atom karbon ikatan rangka. Nah, bagaimana maksudnya? Jadi gini, misalkan di sini ada suatu senyawa alkena. Ini senyawa alkena yang pertama. Ini senyawa alkena yang kedua. Ya. Kemudian ini adalah senyawa alkena yang ketiga. Nah, kemudian ini adalah
Contoh senyawa alkena yang keempat. Nah, perhatikan. Dari keempat senyawa alkena ini, jumlah substituennya beda-beda ya. Nah, ini alkennya kan ada 2 tambah 2 berarti 4. Berarti di sini ada 4 substituen. Oh, kelihatan ya. Saya ganti warna dulu. Biar lebih kelihatan pakai warna apa, hitam aja ya. Ini ada 4 substituen. Nah, ini ada 3 substituen. Ini ada 2 substituen. Nah, ini ada 1 substituen. Oke, itu yang dimaksud substituen. Jadi kembali ke reaksi eliminasi. Di sini ada senyawa yang namanya 2-klorobutana. Nah, perhatikan Cl ini akan lepas, kemudian berikatan dengan atom K membentuk senyawa KCl. Ya. Kemudian salah satu atom H kan bisa yang ini, bisa yang ini, bisa yang itu. Ya, nanti akan lepas, kemudian dia berikatan dengan molekul CH3O membentuk yang namanya metanol. Jadi menurut Zezep ini, produk reaksi eliminasi yang dihasilkan itu adalah alkena dengan jumlah substituen terbanyak. Oleh karena itu, yang dihasilkan pada contoh reaksi yang saya tulis ini adalah 2 butena. Memangnya ada produk lain, Pak? Ada. Sebetulnya kan bisa saja produk yang dihasilkan adalah 1 butena. Bagaimana bisa? Misalkan ya, kita ke sini ya. Jadi kalau kita bayangkan nih, misalkan saya tulis lagi nih, CH3, ini Cl, C, ini H, ini H, ini CH3, kemudian ini adalah CH3OK ya. Misalkan saja yang putus adalah ini ya. Kemudian nanti rangkap yang dihasilkan adalah yang dari sini ke sini kan. Nah, kan bisa seperti ini. Seperti ini, gini. Kemudian ini, dan itu. Ya kan? Kalau seperti ini, kan alkil yang dihasilkan cuma 1. Alkilnya cuma ini kan. Nah, ini cuma ini. Kalau misalkan 2 butena itu kan alkilnya 2. Ini dan itu. Oke, maka yang lebih hidupnya adalah yang 2 butena, bukan yang 1 butena. Ya. Itu saja untuk video kali ini. Jika ada yang masih ingin disampaikan, ingin ditanyakan, silakan boleh tulis di kolom komentar. Atau untuk siswa saya, silakan kita bisa diskusikan di grup WA atau di Google Classroom. Terima kasih bagi yang sudah mau mendengarkan. Semoga apa yang kita pelajari bermanfaat. Dan sampai ketemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.